Damai sejahtera dari Allah Bapa itu yang melampaui segala akal dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Umat yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, setiap orang pasti suka pesta. Baik itu pesta kecil atau pesta besar, baik itu pesta ulang tahun ataupun pesta pernikahan. Oleh karena itu, tentu di dalam sukacita itu kita juga dimampukan untuk menghadirkan sukacita kepada orang lain. Karena di perayaan-perayaan yang saya lihat, yang pernah saya ikuti memang sungguh sangat indah. Ada nyanyi-nyanyi, ada menari bersama-sama, ada makanan yang enak. Tentu di sini kita biasanya mengundang sahabat, teman, orang dekat, bahkan mungkin yang satu marga dengan kita dan yang lainnya. Nah, disinilah firman Tuhan juga mengingatkan kita di dalam perayaan-perayaan itu siapakah yang kita undang, yaitu yang tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal 14 ayat 13 sampai 14. Saya akan bacakan buat kita. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh dan orang buta. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikianlah firman Tuhan. Memang ending di dalam perayaan itu ada. Contohnya ketika dalam perayaan ulang tahun, pasti endingnya kita mengundang orang yang teman dekat, setara dengan kita atau yang lainnya. Tetapi endingnya adalah mereka pasti bawa hadiah, atau minimal mereka akan bawa istilah orang Batak itu adalah tupak. Nah, hari ini firman Tuhan menguji kita berbeda dari yang biasanya. Firman Tuhan mengatakan yang kita undang itu adalah orang yang tidak bisa membalaskan. Contohnya siapa? Orang cacat. Contohnya siapa? Orang miskin, orang buta, orang lumpuh. Ya, di sini kita melihat bahwa ternyata disinilah kehidupan yang saling berbagi satu sama lain. Ketika kita mengundang orang yang tidak bisa membalaskan kebaikan kita, ketika kita memberi makan dan yang lainnya, disitulah Tuhan akan mengingat kebaikan kita. Tuhan yang akan membalaskan kebaikan kita. Oleh karena itu, kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, mungkin nats ini bisa kita uji. Di dalam ujiannya adalah ketika kita bisa praktekkan. Ketika kita ada perayaan pesta, jangan lupa mengundang anak yatim piatu. Jangan lupa berbagi kepada orang yang cacat, orang yang buta, orang yang miskin, supaya mereka juga bisa merasakan enaknya makanan yang kita rasakan, merasakan kebahagiaan yang kita rasakan. Tidak apa-apa kita mengundang orang yang buta untuk bernyanyi. Orang buta juga pintar untuk bernyanyi. Mereka juga bisa memainkan alat-alat musik. Disinilah firman Tuhan kita bisa hidupi. Mari selamat untuk mau mengundang orang-orang yang tidak mampu ketika kita merayakan perayaan-perayaan sukacita, baik hari kelahiran, pernikahan, atau hari-hari di dalam perayaan kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu, ajar kami menghidupi firman-Mu, biarlah segala sesuatu hidup kami serahkan padamu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kita. Amin.